Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Gading 4 ingkang kita sampaikan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah tentu boten kata lumpen kita ngunjukaken raos puji wa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya nikmat ingkang sampun kita tampi saengga titiwanci ing dalu punika kita sedaya saged pinanggih wonten ing papan ingkang mulya punika. Saperlu nindakaken sebagian saking kewajiban kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kita nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Kalajengaken thalabul ilmi insyaallah ing samangke kita pungkasikan di salat isya berjamaah. Mugi-mugi sedaya pangibadan kala wau pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi dipun dadosaken sebagai pemberat timbangan kebaikan kita wonten ing dinten kiamat samangke. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ansah kacurahaken katatapaken dhateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para garwa, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan dumateng sedaya umatipun termasuk kita ingkang hadir wonten ing majelis punika. Mugi-mugi katatapaken dados umatipun ingkang pantes pikantuk syafaat wonten ing dinten kiamat samangke. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing pekan pertama bulan Maret punika materi kita injih menika ngengingi alam barzah. Setunggaling materi ingkang menika dados pemut ingkang agung dumateng kita awit akhir saking panggesangan kita wonten alam dunya injih menika alam barzah. Salah satu tempat pintu gerbang masuk ke negeri akhirat. Wonten setunggaling pamburitan pirsa ingkang dipun suwunaken pirsa dumateng setunggaling ustaz. Pertanyaannya, apakah seseorang bisa mengetahui keadaan alam kubur atau alam barzah? Ingkang sepindah pilih kematian itu adalah berpindahnya ruh seseorang yang telah meninggal menuju alam kubur atau alam barzah sebagai gerbang akhirat. Alam barzah merupakan alam gaib yang tidak mampu diterawang oleh manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana kecuali dengan berita-berita dari wahyu dan Al-Quran dan Sunnah. Terus boten wonten setunggal tiang kemawon ingkang saged paring pawartos dumateng kita ngengi kedadosan wonten ing salebetipun alam barzah. Namung saking Al-Qur'an ugi sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila saderengipun mayit menika mengalami peristiwa-peristiwa wonten ing alam kubur kados dene pamuritan pirsa saking malaikat ugi wontenipun azab lan nikmat kubur. Mayit menika mengalami hal-hal gaib yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Pada saat jenazah akan dikebumikan, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang dialami saudara mereka yang telah wafat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten setunggaling hadis, "Idza wudi'at jinazatu
fahtamalaha rajulu ala a'naqihim fa in kanat solihatun qalat. Apabila jenazah telah dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka menuju kubur, seandainya pada masa hidupnya ia orang soleh, ia akan mengatakan qadamuni, qadamuni, segerakanlah, segerakanlah. Wa in kanat ghaira solihati qalat ya wailaha aina yadhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa insan walau sami'ahal insanu lasa'iq. Namun jika ia dahulu orang yang tidak soleh, ia akan mengatakan celaka, hendak dibawa kemana jenazah ini? Seluruh makhluk mendengar suara tersebut kecuali manusia. Andai kata seseorang mendengarnya, pasti akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1314. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun jenazah menika dipun makamaken wonten setunggaling prastawa. Inggih menika nalika jenazah kala dipun angkataken badhe dipun antar wonten ing kuburipun. Menawi jenazah kala tiyang soleh, pramila piyambakipun ngendika segerakanlah aku, segerakanlah aku. Maksudipun enggal-enggal dipun antaraken wonten ing kuburipun. Awit ing samangke badhe manggihi nikmat kubur. Kosa wangsulipun rikala ingkang dipun angkat menika jenazah menika tiyang ingkang boten soleh, piyambakipun ngendika cilaka arep digawa ngendi jenazah iki. Dan perkataan ini didengar seluruh makhluk kecuali manusia. Karena apa? Ini adalah kehendak Allah. Tatkala manusia diberikan pendengaran untuk bisa mendengar perkataan mayit tadi, tentu kita akan pingsan. Ojo kok nganti rungu ngomonge. Obah sithik mawon pun bubar. Karena umumnya fitrahnya manusia niku nek karo jenazah wedi. Kamangka dikapak-kapak ke meneng wae. Sementara dulu nek dijiwit genti gelem jiwit. Gelem ngantem wae wani. Sakniki begitu wis ora iso ngopo-ngopo malah wedi. Al-Aini mengatakan hadis ini jadikan dalil bahwasanya seluruh makhluk mendengarkan perkataan mayat kecuali manusia. Dipun-nukil saking kitab Umdatul Qari juz yang ke-8 halaman 114. Terus dipun kecualikan manungsa menika mireng menapa penganggenipun jenazah rikala badhe dipun angkataken wonten ing kuburipun. Posisi mayit yang sangat dekat dengan orang-orang yang masih hidup, yaitu dipikul di atas pundak-pundak pembawa jenazah, tidak membuat orang di sekitarnya mendengar apa yang katakan, disebabkan dimensi mereka sudah berbeda. Sinaosa sing mikul karo sing dipikul niku jarake amat sangat dekat, ananging pangandikanipun mayit kala wau tiyang-tiyang ingkang sugeng menika mboten saged mireng karena sudah berada di alam yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengendikaken tentang keadaan orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya semasa hidupnya. Bagi mereka didatangkan seorang teman yang jelek untuk menemaninya di alam kubur. Setelah itu ia dipukul oleh malaikat dengan sebuah pukulan yang membuat sang mayit berteriak hingga terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Terus siksaan di alam kubur, teriakan mayit didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Teks-teks wahyu di atas menunjukkan bahwasanya manusia tidak memiliki kemampuan untuk menerawang ke alam barzah karena keterbatasan kemampuan indera manusia. Terus pamurutan pirsa kala wau boten badhe saged setunggaling tiyang kemawon ingkang kagungan indra ingkang linangkung ingkang saged mangertosi kados pundi panggesangan wonten ing alam barzah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berkaca dari perjalanan hidup sahabat Rasulullah SAW yang soleh, tidak ada
menemukan aktivitas mereka, menerawang kejadian dan peristiwa di alam barzah dan mereka juga tidak memiliki kemampuan dalam hal itu, padahal mereka adalah wali-wali Allah. Dereng wonten setunggaling nas ingkang sahih bilih para sahabat menika wonten ingkang gadhahi pangertosan saged mangertosi kedadosan wonten ing alam barzah. Kamangka piyambakipun mujudaken tiang-tiang soleh ingkang caket kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut wali-wali Allah. Niku mboten saged. Bagaimana orang-orang sekarang yang kemudian mendeklarasikan diri bisa mengetahui keadaan di alam kubur? Tentu ini adalah sebuah kedustaan belaka dan tidak boleh rubut, yang tidak boleh kita mempercayainya. Allah merahasiakan alam gaib ini mengandung hikmah yang sangat dalam bagi kita manusia. Terus wonten hikmahipun rikala Allah menika menyembunyikan atau merahasiakan alam barzah dari manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengar azab kubur. Menawi kita boten gadai adat istiadat, menawa ono tonggo keluarga yang meninggal kemudian kita menguburkannya, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya kita mendengar azab kubur. Ketika seorang mendengar azab kubur, tentulah mereka merasa takut kemudian pingsan. Lalu siapa yang akan menguburkan mayit? Sehingga kenapa Rasulullah SAW tidak berdoa kepada Allah supaya kita mendengar azab kubur? Mungkin awake dhewe rungu azab kubur kabeh do semaput gek sing arep ngubur sapa. Ini adalah salah satu hikmah yang terkandung kenapa alam gaib itu alam dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup aib mayit yang berdosa apabila mereka orang yang suka berbuat dosa agar mereka tidak digunjing orang yang hidup setelahnya. Terus keng nopo azab niku ditutup, tidak diperdengarkan kepada orang-orang yang hidup. Nah engko dikubur, terus awake dhewe rungu diazab di sana, maka jebulannya supri biyen ki ngene. Maka kemudian terjadi perbincangan di sana sini bahwasanya ngerti ora mayit sing dikubur wingi kae neng kuburan disiksa karena dosanya begini dan begini. Maka itu adalah salah satu hikmah juga kenapa Allah rahasiakan alam barzah supaya tidak terjadi gunjingan tatkala aib mayit itu diperdengarkan. Demikian juga apabila mereka orang baik, keluarga mereka tidak akan berhenti berbuat amal jariah dan mendoakannya karena mengetahui keadaannya yang baik di alam barzah. Kalau wangsulipun rikala jenazah itu jenazahnya orang baik, maka orang-orang yang masih hidup ahli warisnya tidak akan berhenti berdoa. Nek ngerti sing dikubur niku wis mulya nang kuburan terus wis ora usah dongake. Enek kono wis enak kepenak. Malah luwih penak kono timbang awake wis iso ngrasake kaya ngapa wangine swarga. Itulah makna hikmah dari Allah Subhanahu wa taala merahasiakan alam barzah. Supaya seandainya keluarga kita keluarga yang baik, kita tidak berhenti untuk berbuat amal jariah, beramal atas nama si fulan rahimahullah, maka dilanjutkan. Tetapi kalau mengetahui iki wong tuaku wis mulya nek alam kubur, maka kemudian anak dan istrinya ahli warisnya berhenti untuk berbuat amal jariah. Seandainya orang yang meninggal itu adalah orang yang celaka, ketidaktahuan pihak keluarga tentulah tidak membuat mereka merasa terguncang dan berputus asa. Pihak keluarga tidak akan merasa minder dan malu apabila ternyata khalayak mengetahui bahwa keluarga mereka yang dikubur tersebut tengah disiksa. Salah satu hikmah lagi adalah rikala jenazah atau mayat itu disiksa di alam barzah dengan tidak diperdengarkan, kalau seandainya diperdengarkan maka keluarganya akan merasa malu, minder. Sebabnya apa? Ternyata keluarganya sing dikubur niku wau saat ini sedang disiksa oleh malaikat. Apabila seseorang mengetahui peristiwa di alam kubur, maka permasalahan ini tidak termasuk ujian mengimani permasalahan yang gaib. Menawi kita saged mangertosi kawontenan wonten alam barzah,
Tentu iman kepada hal yang gaib itu tidak berlaku. Sebabipun apa? Ana wong sing iso mangerteni perkara-perkara kang gaib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menika saderengipun manungsa menika lumebet wonten ing alam barzah. Ingkang salajengipun alam barzah menika wonten ing keyakinan kita agami Islam mujudaken kehidupan antara kehidupan dunia dan akhirat. Pintu gerbangnya adalah alam barzah. Tidak ada satupun manusia yang masuk ke negeri akhirat kecuali atau pasti akan melewati alam barzah. Hatta sekalipun para nabi dan rasul. Inilah sekeping periode saat ruh meninggalkan dunia dan menunggu sampai yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dangunipun wonten ing alam barzah menika boten wonten ingkang mangertosi. Saat sampai dia mati, sampai nanti Allah membangkitkan, berapa lamanya tidak ada yang tahu. Seandainya kita mengetahui Islam ini saat Rasulullah SAW hadir 1400 tahun yang lalu, maka para sahabat telah dimakamkan 1000-an tahun yang lalu. Sementara kita tidak tahu apakah kita nanti akan mengalami ribuan tahun di alam barzah atau tidak, wallahu taala a'lam. Konsep ini tidak diperinci secara rinci dalam Al-Qur'an, tetapi banyak dijelaskan dalam hadis dan penafsiran ulama. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan keberadaan alam barzah adalah surat Ghafir ayat ke-46. An-naru yu'rasduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu sa'ah. Panas neraka itu mereka rasakan di atas wajah mereka dan di dalamnya mereka diberikan minum air yang sangat panas. Salah satu ayat yang dikaitkan dengan keberadaan alam barzah bagi orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Nanti akan kita sampaikan bagaimana keadaan di alam barzah. Yang pertama, peristiwa di alam kubur, beberapa peristiwa di alam kubur. Yang pertama, bahwasanya alam kubur itu sesuatu yang menakutkan. Innal qabara awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yahju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qattu illal qabru afta'u minhu. Kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dihasilkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Setunggaling panggenan engkang peteng dedet lelimengan. Tempat yang amat sangat menakutkan, tetapi setiap orang pasti akan memasuki tempat tersebut. Mati lampu mawon wis bingung, nubruk-nubruk. Yang hanya hitungan, seandainya semalam suntuk niku berarti 12 jam. Tapi bagaimana tatkala kita masuk ke dalam kubur, kemudian kegelapan demi kegelapan yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah. Pramila, apa sebagai penerangnya? Salah satunya adalah kita mendawamkan membaca surat Al-Mulk. Sebisa mungkin kita dawamkan membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Kemudian yang kedua, gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih.
Hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah annamra'ata sauda'a kanat takumul masjida aw syabba fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adzantumuni qala faka'annahum sagharu amraha au amrahu faqala dulluni ala qabri fadaluhu fasalla alaiha thumma qala inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang wanita hitam atau seorang pemuda, tapi dalam hadis ini lebih condong kepada seorang perempuan yang mempunyai kebiasaan menyapu di Masjid Nabawi. Tetes wonten setunggaling tiang kanthi perawakan hitam yang sering menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya. Biasanya ono sing nyapu kok iki ora ono. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Maka sahabat mengatakan dia telah meninggal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Terus sing tukang nyapu wonten masjid kula wau sedo mboten nyaosi pirsa Nabi. Merasa guru tukang nyapu ini dadak dikandak-kandake. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunjukkan kuburnya kepadaku." Lalu mereka menunjukkannya, beliau pun kemudian menyolati wanita itu. Lalu bersabda, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kekhususan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatkan seseorang di kuburnya, atau diperbolehkan tatkala seseorang itu belum ada yang menyolatinya. Tapi tatkala sudah ada yang menyolatkan, maka gugur yang lain untuk menyolati. Apalagi sholat di kubur adalah sesuatu yang terlarang. Sholat dan membaca Al-Quran di kubur niku sesuatu yang terlarang. Ini adalah salah satu bukti bahwa kuburan itu gelap dan bisa diterangi dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, himpitan kubur. Sasampunipun mayit menika dipun lebetaken wonten ing kuburipun, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sinten Sa'ad bin Mu'az menika? Sa'ad bin Mu'az itu adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansor. Beliau saat niki masuk Islam pada umur 31 tahun. 1 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pendek cerita, ada beberapa di musim haji, ada beberapa orang Yastrib yang berhaji ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di Yastrib mereka bercerita kepada orang-orang di sana, kemudian menyebarlah agama Islam walaupun masih dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga kemudian orang-orang ini meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim utusan. Maka diutuslah salah satu sahabat Mu'adz bin Umair yang disuruh untuk berdakwah di Yastrib. Maka kemudian saat ini termasuk orang yang ikut mengimani Islam, masuk Islam. Karena Sa'ad bin Mu'adz niki adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam sukunya. Ya, terus apapun yang
lakukan Sa'ad bin Mu'az, maka seluruh kaumnya akan mengikutinya. Maka begitu Sa'ad bin Mu'az niki masuk Islam, maka seluruh kaumnya masuk Islam kecuali satu orang. Dan satu orang ini masuk Islam tatkala perang Uhud. Itu seluruh dari kaumnya Sa'ad ini masuk Islam. Kemudian beliau Sa'ad bin Mu'az niki meninggal di usia 37 tahun. 6 tahun beliau masuk Islam, maka kemudian dia sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada sebuah peperangan beliau urat nadinya terkena panah sehingga kemudian keluar darahnya tidak berhenti. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang lain untuk agar Mu'az itu dibawa ke masjid. Kemudian didirikan tenda khusus untuknya supaya Rasulullah SAW bisa melihat bagaimana keadaan Sa'ad bin Mu'az. Hingga suatu ketika semakin hari sakitnya Sa'ad bin Mu'az niki semakin parah karena darah yang banyak yang keluar. Sehingga kemudian Sa'ad bin Mu'az niki berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya perang dengan orang-orang Quraisy ini masih lama, maka panjangkanlah umurku supaya aku bisa berperang dengannya, karena keinginanku untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasulmu. Tetapi kalau peperangan ini telah berakhir, maka wafatkanlah. Terus mendermakan, mewakafkan dirinya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata adalah perang yang terakhir, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri Sa'ad, kemudian menaruh kepalanya Sa'ad itu di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Sa'ad itu berusaha untuk membuka kelopak matanya, tetapi sudah tidak mampu. Hanya mengatakan bahwasanya satu-satunya orang yang paling dia cintai di muka bumi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Sa'ad bin Mu'az ini meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Tatkala Sa'ad bin Mu'az meninggal, maka bergetarlah arsy. Kemudian terbukalah pintu-pintu langit sehingga ribuan malaikat menyaksikan bagaimana kematian Sa'ad bin Mu'az. Orang yang sebegitu mulianya saja, tatkala dimasukkan ke dalam kubur menghimpit dirinya sampai tulang rusuk niku saling bersilang. Pertanyaannya, seandainya seorang Sa'ad bin Mu'az yang begitu soleh saja begitu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian kubur menghipit, bagaimana kita? Nabi wudu, sahabat wudu, ulama wudu, apa ya? Maka Masya Allah, tentu ini adalah pelajaran bagi kita, dan kita pasti akan masuk ke dalamnya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza ladzi taharaka lahul 'arsy wa futihatu lahu abwabu samai wa syahidatu sab'unal alfan minal malaikati laqad dummatan thumma furaja anhu." Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Miskatul Mashhab juz yang pertama halaman 49 dan Silsilah As-Shahihah nomor 1695. Tetapi akhirnya Sa'ad bin Mu'az dilepaskan. Dalam suatu kisah juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, beliau pernah diberikan sebuah kain sutra. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az itu nanti di surga jauh lebih baik daripada sutra ini. Itu berarti
salah satu jaminan Sa'ad bin Mu'adz itu termasuk sahabat yang masuk surga. Dan wis dijamin masuk surga pun masih tetap dihimpit oleh bumi, walaupun kemudian nanti dibebaskan. Bagaimana dengan kita? Amalan apa yang kemudian bisa melepaskan himpitan bumi tersebut? Tentu kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang salajengipun, yang keempat adalah fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, maka dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian. Terus fitnah niku, ujian itu setiap orang dimasukkan dalam kubur pasti akan mengalaminya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Bara' bin Adib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika dalam hadis yang agak panjang. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu marrabbuka. Kemudian kedua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqul, dia si mayit menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah al-Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, ma hadza rajulu alladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Fayaqul, kemudian dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat itu bertanya lagi, kedua malaikat itu bertanya lagi, wa ma yudrik, apakah ilmumu? Fayaqul, kemudian dia menjawab, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqatu fayunaddi munadi fisamma. Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seseorang penyeru dari langit berseru, fayaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqathu fayunadi munadi fis sama an qad sadaqa abdi fa akhrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Waqtahu lahu baban illa jannah, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qari mada basari. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanu thiyabi thayyibu rih. Fayaqul absir billadhi yasuruka hada yaumuka ladzi kunta tu'adu. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, fayaqul man anta, berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah hari yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Maka roh orang itu mengatakan, man anta, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Fayaqul, kemudian orang itu menjawab,
anna amaluka sholih, aku adalah amalmu yang soleh. Fayaqul, maka ruh itu berkata lagi, Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a illa ahli wa mali. Ya Rob, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Ini adalah bagi orang yang soleh. Tatkala didatangi oleh kedua malaikat, kemudian ditanya oleh kedua malaikat, man robuka, siapakah Robmu? Sopo pangeran niro? Wenten sing jawab Pangeran Diponegoro. Yes. Gebuk kok. Kian santang. Robmu adalah Allah. Kemudian ditanya, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Kemudian siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kemudian malaikat bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian ada suara dari langit yang mengatakan, hambaku berkata benar. Maka kemudian berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah pintu surga untuknya, sebuah pintu yang ke arah surga. Kemudian begitu pintu itu terbuka, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga. Kemudian kuburnya diluaskan baginya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, dan kemudian mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang telah engkau dijanjikan kebaikan kepadanya. Maka orang itu mengatakan, siapa engkau? Aku adalah amal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang kita harapkan tatkala kita beramal soleh di dunia, ini menjadi amal kebaikan kita yang minimal bisa menyelamatkan kita di alam barzah. Karena seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal, bahwasanya barang siapa selamat di alam barzah, maka urusan kedepannya jauh lebih mudah. Kebalikannya, tatkala yang dimasukkan ke dalam barzah itu orang kafir, maka sama, ada dua malaikat yang mendatanginya. Kemudian wayatihi malakani fayujlisa bihi fayuquluna bilahu fayaqulani lahu. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Bagaimana Allah mengembalikan jasad seseorang ke dalam tubuhnya, niku hanya bahasa. Sementara apakah sama persis seperti di dunia? Wallahu ta'ala alam. Karena sudah berbeda alam. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang kafir mengatakan, ha la adri. Maksudnya, ha boten ngerti. Fayaqulani lahu ma dinuka, lajeng para malaikat kala wau nyuwun pirsa malih, apa agamamu? Yang menika ngendika, ha la adri, boten ngertos. Fayaqulani lahu ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum, lalu kenalkah kau kepada seseorang yang diutus kepadamu? Kemudian orang itu mengatakan, ha la adri, boten ngertos. Kemudian fayunadi munadi minas samai an kadaba fafrisulahu minan nar. Lajeng wonten setunggaling pangandikan saking langit ngendika bahwa hambaku berkata dusta. Maka kemudian dibukakan sebuah pintu dari pintu neraka. Maka kemudian hawa panas dari neraka itu masuk ke dalam kuburnya. Kemudian kuburnya disempitkan. Kemudian datanglah seseorang berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang mengisahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Kemudian orang itu menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat.
Hadis riwayat Ahmad nomor 1857. Maksudipun ngendika supados boten dipun tegakaken dinten kiamat awit menapa? Karena siksa kedepannya jauh lebih besar. Terus enten alam kubur niku hanya sebagai DP kemawon. Nek DP-ne wis kaya ngono, bagaimana nanti nek lunas? Medeni. Pramila bagi kita umat muslim mempercayai sesuatu yang gaib dan pasti akan terjadi. Tinggal kita itu di golongan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Menurut kita, keinginan kita tentunya kita menjadi orang yang pertama. Yang tadi kemudian bisa menjawab dengan lancar. Karena wonten tiyang meniku gur kaya ngono diapalke iso. Saiki gitu. Besok kita tidak tahu. Karena apa? Yang menentukan lancar dan tidaknya itu adalah keseharian kita. Kebiasaan kita. Tatkala kita terbiasa napa mawon niku iso. Kulino goroh we pinter, iso ngapusi. Bagaimana kalau kemudian kita kulino tumindak apik? Tentu kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nikmat dan azab kubur. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keberadaan azab dan nikmat kubur. Hal ini disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah ngendika telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah tentang keberadaan azab dan nikmat kubur bagi yang berhak mendapatkannya. Demikian juga pertanyaan dua malaikat. Oleh karena itu wajib meyakini dan mengimani kepastian ini. Terus boten cekap ngapalke, tetapi juga yang paling pas adalah bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah dari meyakini alam barzah adalah bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Maka bagi orang-orang yang mudah berputus asa, dililit hutang, sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian wis tak mati wae. Nek utange okeh nggrim mati jare lunas. Lunas keng pundi? Di alam barzah nanti akan mendapatkan azab. Kemudian nanti di akhirat juga sedemikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah azza wa jalla ngendika, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Ali Imran ayat 185. Mugi-mugi Ali Imran 185 menika dadosaken cambuk dumateng kita. Supados kita dipun golongaken tiang-tiang ingkang dipun tebihaken saking neraka lan dipun lebetaken dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dalam semanten ingkang saged kita aturaken wonten resipun tentu saking Allah Subhanahu wa taala Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Menawi wonten klenta-klenta ing atur tentu saking kebodohan kaula, kejahilan kaula, saking syaitan laknatullah alaihi majmain. Kita akhiri kajian menika di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.